lintas berlangsung dengan sangat meriah. Para marching band yang dididik oleh Tentara Nasional Indonesia ini mengumandangkan para alat musiknya dengan sangat lincah, dan juga kita bisa melihat bagaimana di belakangnya pasukan kuda juga berjalan dengan sangat tertib. Dan tidak lupa juga pemirsa, meski puncak rangkaian ini baru berlangsung hingga pada tanggal 17 Agustus mendatang, namun bendera merah putih yang dibawa oleh warga ini sudah mulai dikibarkan. Dan Valeri, antusias ini kita menarik ya untuk kita lihat bagaimana sudah berlangsung dari Cawan Monas. Memang tadi rangkaiannya apa saja, Valeri, waktu lagi di Cawan Monas? Untuk rangkaian di Cawan Monas, tadi pertama kali diawali dengan pemberian dari bendera pusaka merah putih duplikat ya, yang dikirapkan berikut dengan naskah proklamasi dari Kasat Pres Heru Budi Hartono, kemudian diserahkan kepada dua ajudan sebelum nantinya dua ajudan ini langsung menyerahkan kepada dua Purna Paskibraka yang ditunjuk. Untuk Purna Paskibraka yang memang ditugaskan sebagai pembawa bendera merah putih adalah atas nama Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk pembawa baki teks proklamasi adalah Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Jose, saat ini rangkaian dari prosesi kirap duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di patung kuda. Bisa dilihat bagaimana antusiasme warga begitu luar biasa. Mereka bernyanyi bersama dengan lagu-lagu yang memang dimainkan dari marching band untuk mengiringi rangkaian prosesi kirap saat ini. Dan juga bisa kita lihat saat ini marching band sudah melewati kawasan patung kuda. Begitu meriah, begitu kompak. Mereka semua riang gembira bersama-sama menyaksikan. Dan di belakang marching band Jose ada pasukan berkuda. Total ada berapa pasukan berkuda, Jose, di sini? Ya, pasukan berkuda ini memang sangat banyak sekali, Valeri, karena memang saat ini kita tengah bersiaga untuk terjadinya perubahan formasi, di mana nantinya mobil taktis pindang maut 4x4 ini akan mengantar Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah yang membawa baki bendera duplikat merah putih, juga nantinya membawa Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan yang membawa baki teks proklamasi. Dan Valeri, kita juga bisa melihat bagaimana iring-iringan daripada marching band ini dari sisi bahu jalan ini terus diikuti oleh masyarakat sekitar dan berlangsung dengan sangat tertib. Masyarakat ini sangat meriah sekali menyongsong persiapan daripada puncak Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung 7 hari lagi. Dan Valeri, kita mari simak untuk sesaat rangkaian marching band dari dan juga para kirap sang pusaka bendera merah putih dan teks proklamasi.
Jose, yang saat ini sedang kita saksikan bersama-sama adalah prosesi dari kirap duplikat bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi sudah mencapai patung kuda. Saat ini di patung kuda sedang berlangsung perubahan formasi menjadi 2 saf, Jose. Jadi yang perlu menjadi catatan adalah karena meskipun rangkaian kirap total ada 13 ya, tadi yang kita sebutkan di awal, namun untuk marching band dan juga pasukan berkuda ini hanya berhenti sampai di patung kuda saja. Sedangkan untuk 11 rangkaian lainnya nanti akan bersama-sama menyusuri sejumlah jalan yang nanti akan dijelaskan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya akan dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Nah, terkait dengan titik-titik lainnya yang akan dilewati apa saja, Jose? Dan apakah akan melewati jalur arteri atau melalui jalur tol? Ya, betul sekali Valeri, dan juga ternyata meski tidak lagi diiringi oleh pasukan berkuda dan juga marching band, namun rangkaian daripada kirap bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi ini masih terus berlangsung, pemirsa. Terutama mereka setelah melewati patung kuda nantinya akan menyelusuri Jalan Sarinah menuju Bundaran HI, lalu nantinya akan melalui Jalan Cawang Arteri dan juga Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya rangkaian akan berhenti di Base Ops Halim Perdana Kusuma untuk diserahkan sebelum nantinya kirap bendera akan berakhir dengan menyerahkan duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan Valeri, menarik sekali ya bagaimana kita melihat ini bahwa perubahan formasi ini masih terus berlangsung dan kita terus mendengar lantunan-lantunan daripada lagu nasional yang dimainkan oleh para marching band dengan Tadi sangat ada nyawa. Halo-Halo Bandung ya, Betul Jose? sekali, Halo-Halo Bandung. Dan Valeri, juga selain lagu-lagu nasional diiringi pula dengan lagu-lagu rutin yang biasa dimainkan oleh marching band yang biasa diiringi oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Valeri, kita sekarang simak bahwa rombongan ini sudah mulai kembali melakukan perjalanan, di mana kita bisa melihat yang saat ini setengah standby ini adalah pengawalan dari pihak kepolisian dan juga 2 mobil Maung 4x4 yang diproduksi oleh Pindad untuk nantinya membawa saudari Kahina Ozora merupakan Purna Paskibraka dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pembawa baki bendera merah putih dan juga mengantarkan Keila Azara Purnama selaku Purna Paskibraka dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan nantinya membawa teks proklamasi. Dan juga kembali Valeri, kita lihat sebenarnya banyak sekali makna tersirat yang kita bisa elaborasi lebih lanjut. Selain pawai Buddha ini juga kaya akan nilai-nilai kultural begitu ya, melantunkan lagu-lagu nasional, tetapi di sisi lain dengan melibatkan mobil produksi nasional dalam negeri, yaitu mobil yang diproduksi oleh Pindad ini, tentu sesuatu hal yang sangat menarik ya Valeri, bagaimana ini merupakan kendaraan yang sudah sejak awal digodok sejak tahun 2018 dan merupakan produksi asli Jawa Barat. Dan tentu ini kan juga menyiratkan simbol yang sangat menarik bahwasannya rangkaian pawai kirap budaya ini juga mengedepankan beberapa baik nilai-nilai baik. Dan Valeri, kita bisa lihat nih langsung ya bagaimana kedua Purna Paskibraka pembawa Sang Pusaka Bendera Merah Putih dan juga teks proklamasi ini baru saja melintasi wilayah patung kuda. Dan Valeri, apa hal menarik lain lagi nih bisa kita lihat? Hal menarik lainnya adalah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono yang saat ini sedang menyapa warga. Bahkan tadi ada sejumlah warga yang diperkenankan untuk langsung berjabat tangan dengan Kasat Pres Heru Budi Hartono ketika sedang melakukan rangkaian prosesi kirap. Kemudian yang tadi berada di iring-iringan lebih depan dari Kasat Pres adalah 2 Purna Paskibraka dari 2023 yang memang sudah terpilih juga untuk bersama-sama membawa duplikat dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi dikirapkan nantinya menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, Jose, ditargetkan sebenarnya rangkaian ini akan berjalan menuju dari patung kuda menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih sekitar hampir 15 menit lagi, rangkaian ini akan mulai berjalan dan sembari menunggu pukul 9 ini akan dilangsungkan marching band dan juga ada pasukan berkuda yang akan melakukan atraksi, akan membangkitkan semarak suasana kemerdekaan. Meskipun kemerdekaan ini baru akan berlangsung pekan depan, Jose, tanggal 17, namun semarak kemerdekaan ini sudah disorakan mulai dari 7 hari sebelumnya, hari ini tanggal 10 Agustus 2024. Nah, Jose, bisa dilihat bagaimana sekarang iring-iringan ini sudah mencapai patung kuda, perubahan saf juga sudah dilangsungkan.
Apa yang sedang berlangsung lagi saat ini, Jose? Ya tentu ya Valerie, menarik sekali untuk kita melihat bagaimana perubahan formasi sudah dilakukan. Para petugas marching band ini sudah membuka jalan bagi para peserta dari kirap bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi. Yang artinya nanti Valerie bahwasannya bagi masyarakat yang hendak mengikuti rangkaian hingga ke cawang jalur arteri menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun di sisi lain pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang saat ini tengah mencoba untuk mengikuti rangkaian daripada pawai kirap ini, Anda bisa mengunjungi wilayah Monas, tepatnya di sisi Medan Merdeka Barat di dekat Patung Kuda, karena rangkaian daripada marching band dan juga ada pun panggung yang telah disediakan oleh para pihak yang berwajib untuk nantinya menghibur masyarakat. Namun bagi Anda masyarakat, kami kembali ingatkan jangan lupa untuk terus meramaikan rangkaian daripada kirap budaya ini, mengingat bahwa nantinya para kendaraan yang melintas ini akan menuju ke wilayah Sarina, menuju Bundaran HI, Cawang, Arteri, menuju ke Halim Perdana Kusuma sebelum akhirnya berakhir di Base Ops Halim Perdana Kusuma. Dan menarik sekali Valerie, kita melihat bagaimana secara bertahap ini sudah mulai meninggalkan Patung Kuda ya, melewati Bundaran Air Mancur dan saat ini tengah berjalan menuju ke Bundaran HI. Namun Valerie, seperti apa nih kita bisa memantau terkait dengan arus lalu lintas ya? Bagaimana elaborasi yang bisa kita sampaikan dari pemerintah provinsi nih Valerie? Nah, terkait dengan arus lalu lintas, sebenarnya pihak dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya, disebutkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya sudah ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan, bahkan sterilisasi untuk rekayasa lalu lintas ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi. Namun masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir karena sistem rekayasa lalu lintas ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Ada sistem buka tutup. Jadi begitu prosesi kirap dan juga rangkaian ini sudah berhasil melewati suatu titik, maka yang sebelumnya ditutup akan dibuka. Jose, untuk titik-titiknya seperti apa saja, Jose? Ya, titik-titiknya tentu berkaitan dengan ketika para pembawa kirap Sang Pusaka duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini sudah memasuki jalur Cawang Arteri. Nantinya rangkaian kirap ini dilanjutkan dengan pawai dan juga iring-iringan dari pihak dari Dirlantas maupun dari polisi militer yang sudah mengawal. Namun di sisi lain Valerie, juga kita bisa melihat sebenarnya bahwa hingga saat ini kami memantau bahwa Transjakarta ini juga tetap beroperasi ya. Bahkan sebelumnya juga Kaset Pres sekaligus pejabat Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa masyarakat ini sebenarnya masih diperkenankan untuk meramaikan. Asal yang pertama adalah tetap menjaga jarak aman terkait dengan iring-iringan pembawa bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan teks proklamasi agar terus dapat sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan hikmat. Dan Valerie, seperti yang kita lihat saat ini bahwa para rombongan ini sudah masuk ke wilayah jalan menuju Bundaran HI. Jalan berlangsung kosong, namun kami juga masih melihat adanya masyarakat yang turut meramaikan dari sisi-sisi trotoar untuk melihat secara langsung ya Valerie. Iya, betul sekali Jose. Tadi sebelumnya masyarakat ini padat di belakang kita berdua Jose di kawasan Patung Kuda. Namun saat ini masyarakat mulai bergeser dan sangat semangat untuk mengikuti rangkaian. Sehingga sesaat lagi mereka akan tiba ke kawasan Bundaran HI dan akan semakin ramai tentunya di sana bersama-sama menyaksikan bagaimana rangkaian prosesi kirap duplikat dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi akan dikirapkan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, Jose, hal lain yang tentunya juga menarik adalah bagaimana masyarakat ini tertib. Ya, betul sekali. Kita lihat di layar kaca Anda, saat ini masyarakat meskipun ramai, mereka semua antusias, namun tidak berarti mereka melanggar setiap peraturan yang diterapkan. Bahkan juga mereka mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh petugas yang berwajib, oleh aparat. Mereka tetap dengan semangatnya, dengan penuh kegembiraan mengenakan baju merah putih, mengenakan atribut dan juga membawa bendera merah putih. Namun mereka tetap berada di pinggir jalan, di sisi trotoar, tidak ada yang masuk ke dalam jalan. Ke badan jalan ini berarti mereka tidak hanya mendukung saja prosesi kirap, namun mereka juga sama-sama antusias dan ingin agar rangkaian dari prosesi kirap bendera duplikat merah putih dan teks naskah proklamasi ini dijaga marwahnya, benar-benar seluruhnya berjalan dengan lancar sebelum nanti diterbangkan menuju ke IKN. Jose, nanti untuk rangkaian begitu tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga ke IKN ini diestimasikan di pukul berapa, Jose? Ya, tentu kalau kita merujuk kepada jaraknya Valerie, di mana ditaksir sepanjang 14,6 km yang artinya bahwa
bahwa setelah diperkirakan sebelumnya oleh para pihak dari panitia akan berlangsung selama kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Dan apabila kita estimasi jika dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dari Cawan Monas, yang sekarang saat ini waktu menunjukkan 8:47 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya ada sekitar kurang lebih 45 menit diperkirakan rombongan daripada kirap Sang Pusaka Bendera Merah Putih dan juga pembawa naskah teks proklamasi ini akan tiba di Base Ops Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan Valeri, kembali kita mengelaborasi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat di sini tentu berlangsung dengan hikmat. Terima kasih, dadah.